Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 siswi terseret ombak pantai bocor di Kebumen. 1 orang meninggal dunia, sedang jasad siswi lain belum ditemukan. Mahasiswi tewas mengenaskan tertabrak kereta api Jayabaya di perlintasan Sragi, Pekalongan. Diduga korban depresi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di Kota Tegal naik. Pemerintah Kabupaten Demak melakukan intervensi ekstrim untuk menurunkan angka stunting. Pemberian makanan tambahan lokal ternyata mampu meningkatkan berat badan anak atau ibu kurang gizi. Memang harus wajib nih Pak Di. Selama 20 hari berturut-turut, pemerintah Kabupaten Tegal melakukan intervensi ekstrim dalam penanganan stunting. Pemerintah memaksimalkan anggaran akhir tahun dengan melakukan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal terhadap penderita stunting. Bupati Demak ikut memantau langsung pemberian makanan tambahan di setiap desa. Dari intervensi selama 20 hari, hasilnya menggembirakan. Berat badan anak dan ibu penderita stunting makin meningkat. Cara ini akan terus dilakukan untuk mencapai target Demak Zero Stunting. Beberapa hari kita memonitoring dan evaluasi setelah pemberian PMT selama sekitar 20 hari yang kita berikan ini, hasilnya positif, bagus, terjadi peningkatan berat badan tertinggi sampai setengah kilo 500 gram ini. Tentunya menambah semangat kita dan akan ucapkan terima kasih kepada para kader, kemudian dari teman-teman puskesmas, dari kepala desa, kemudian dari dinas kesehatan sendiri yang telah mengatur ini semua sehingga intervensi yang kita turunkan ini, penambahan anggaran di akhir tahun ini bisa benar-benar semakin bisa menambah penurunan angka stunting. Salah satu desa yang penurunan angka stunting cukup drastis adalah Desa Waru. Dari 12 kasus tahun 2022, tahun 2023 jumlah kasus stunting tinggal 6 kasus saja. Pemberian makanan tambahan dianggap sukses menurunkan angka stunting. Penanganan PMT lokal Desa Waru ada 20 sasaran anak kurang gizi, 1 sasaran ibu hamil kek. Yang saya harapkan untuk PMT lokal ini setiap tahun ditingkatkan ke depan untuk mengasuh anak-anak yang sehat. Ya, penanganan tahun ini ditargetkan supaya anak yang kurang gizi bisa menjadi sehat, tambah timbangannya. Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan Zero Stunting pada akhir tahun 2024 mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Dirpol Airut Polda Jawa Tengah menanam ribuan bibit mangrove dan bersih-bersih pantai di daerah Demak. Kegiatan dilakukan untuk menggali potensi wisata desa yang diberi nama Pulau Arnafat Sayung, sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah desa. Silakan. Penanaman bibit mangrove dan kegiatan bersih-bersih pantai di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung Demak, dipimpin langsung Dirpol Airut Polda Jawa Tengah Kombes Pol Haryadi. Kegiatan dilakukan dalam program Mageri Segoro dalam rangkaian peringatan HUT Polairut ke-73. Mageri Segoro ialah program Polri yang diharapkan dapat mencegah abrasi di wilayah pesisir. Sekitar 17.000 bibit mangrove ditargetkan ditanam di 13 kabupaten kota di Jawa Tengah yang memiliki pesisir laut. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan target 1.730.000 bibit mangrove. Untuk kita di Jawa Tengah, kita laksanakan di semua kabupaten kota yang punya pantai. Ada 13 lokasi dengan target kita tanam hari ini 17.300 bibit mangrove. Bertepatan dengan HUT Polairut, pemerintah desa Surodadi memberi nama pulau yang terbentuk akibat abrasi dengan nama Pulau Arnafat Sayung. Sesuai kata dalam semboyan Polairut, Arnafat Darpa Mahe yang artinya karena di laut kami bangga. Diharapkan program Mageri Segoro dapat memberikan semangat ke pemerintah desa dalam meningkatkan potensi wisata desa.
Kita punya produk ini ada pasir. Kalau dibilang kita ini ya secara religi mau ke Bambu Dakir lewat sini kan juga bisa. Terus yang kedua kalau di daerah sini Mas itu tempat pengobatan yang memang benar-benar dari nenek moyang kita dulu namanya Larogo. Itu sangat mujarab sekali untuk menyembuhkan segala penyakit di situ. Makanya kita akan membuat desa itu menjadi potensi dan akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kerjasama dengan BUMDes dan kelompok-kelompok yang ada di Desa Surodadi. Dengan bekerjasama dengan BUMDes dan instansi terkait, pemerintah Desa Surodadi berharap upaya menggali potensi wisata di desa juga mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Tegal naik. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada telur ayam, gula pasir, minyak goreng, tepung, dan cabai. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di Pasar Kerandon, Kota Tegal naik. Telur ayam yang sebelumnya dijual seharga Rp26.000 per kilogram, kini harganya tembus hingga Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan gula pasir. Gula pasir yang sebelumnya seharga Rp16.000 per kilogram naik Rp2.500 per kilogram menjadi Rp18.500 per kilogram. Minyak goreng dan tepung kemasan harganya juga naik. Harga minyak goreng kemasan 1 liter yang semula hanya Rp16.000 kini menjadi Rp20.000, naik Rp4.000. Pedagang sembako di Pasar Kerandon tidak mengetahui penyebab harga sembako yang kini meroket. Telur berapa, Bu? 29, ya mau 30-an lah. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 27, 26. Gula pasir, Bu? Gula pasir naik gratis, mahal. Sekarang berapa? Sekarang 18,5. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 16, 17. Selain sembako, harga komoditas cabai juga masih tinggi. Harga cabai rawit oranye masih bertahan di harga Rp102.000 per kilogram. Sedang cabai keriting merah masih bertahan di harga Rp70.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga berbagai kebutuhan pokok akan terus melonjak hingga Nataru serta pemilu 2024. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Mantan Kepala Desa Kertayasa, Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Dari hasil pungutan liar, tersangka meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Saat menjabat Kepala Desa Kertayasa Kabupaten Tegal pada tahun 2018, Siswanto melakukan pungutan liar kepada pemohon sertifikat tanah PTSL. Karena terbukti bersalah, Siswanto kemudian menjadi tersangka atas kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah tersebut. Tersangka menarik pungutan liar sebesar Rp400.000 hingga Rp800.000 per bidang tanah. Jumlah tersebut lebih besar dari ketentuan pemerintah yang menetapkan biaya PTSL sebesar Rp150.000. Untuk menghindari jeratan hukum, tersangka sempat merekayasa pungli dengan menerbitkan peraturan desa ilegal terkait biaya tambahan PTSL. Selama tersangka menjabat sebagai kepala desa, ada sekitar 1.400 bidang tanah yang diurus oleh tersangka di wilayahnya. Berkata atau memiliki bukti segel sebelum tahun 1997 dengan dipungut biaya sebesar Rp400.000. Sedangkan untuk bidang tanah yang belum berakta dipungut biaya sebesar Rp800.000. Menurut tersangka, uang yang dipungut dari para pemohon sertifikat atas sepengetahuan panitia PTSL. Uang yang diperoleh dari hasil korupsi dinikmati bersama-sama oleh panitia PTSL dan perangkat desa. Sebagai barang bukti, polisi menyita uang tunai Rp170 juta. Atas perbuatannya tersangka terancam 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Ucoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.